Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan merangkum kisah anime, yang menceritakan terlahir kembalinya seorang pembunuh terhebat ke kehidupan sihir, pedang, dan fantasi. Silahkan disimak videonya. Scene dimulai dengan sebuah acara di sebuah kastil. Acara tersebut terlihat meriah, dan orang-orang yang menghadirinya memakai topeng. Terlihat bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan ternyata acara tersebut adalah perlelangan. Tetapi, yang dilelang adalah manusia, bukan barang. Ada beberapa wanita yang dipersiapkan oleh mereka. Tetapi, acara tersebut tidak berjalan lancar. Ada seorang perempuan yang telah diperlihatkan ke para tamu, dan ia pun membunuh orang-orang yang mengikuti acara lelang tersebut. Bukan hanya orang tersebut, tetapi pembantu yang merias juga ikut menyerang orang-orang yang terlibat dengan perlelangan tersebut. Mereka membantu wanita lain untuk kabur. Melihat kejadian itu, ketua dari perlelangan tersebut kabur. Kemudian di scene ini, diperlihatkan ada dua orang yang memantau dari luar kastil, dan salah satunya memegang senapan laras panjang, yang biasa digunakan oleh sniper. Dan ia hendak menembak ketua dari acara perlelangan tersebut. Tetapi scene pun berganti. Terlihat sama seperti tadi, ada dua orang yang mengintai suatu wilayah, dan mereka menghabisi 6 mafia yang ada di wilayah tersebut. Ya, hanya 6 orang. Karena mereka disuruh untuk itu. Meskipun masih ada orang penting lainnya di mafia tersebut untuk dibunuh. Setelahnya, kedua orang tadi kabur menggunakan mobil, karena mereka terlihat oleh drone pengintai, kemudian para penjaga wilayah pun datang, dan menembaki mobil tersebut sampai meledak. Akan tetapi, kedua orang tersebut selamat melompat dari mobil. Karena mobil mereka ditembaki dan meledak, adalah rencana mereka, supaya tidak dikejar lagi. Selanjutnya mereka menetap sampai fajar, dan mengobrol mengenai si orang tua ini menjadi pembunuh. Karena, ia dilahirkan di sebuah organisasi, dan organisasi ini melatihnya teknik-teknik membunuh dari kecil. Dan misi tadi adalah misi terakhirnya sebelum pensiun dari membunuh. Scene berganti, esok harinya, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk misi berikutnya, pergi ke Jepang dengan identitas baru. Mereka pergi menggunakan pesawat, sesuai tiket yang diberikan oleh organisasi. Ketika di perjalanan, pesawat yang mereka kendarai mengalami kerusakan. Tetapi, orang ini menyadari bahwa organisasi yang telah mengaturnya, mereka ingin membunuhnya. Ia merasa kesal, karena telah dikhianati, dan bertanya-tanya kenapa mereka melakukan itu. Setelah kematiannya, ia dipanggil oleh Dewi dan diberikan pilihan kehidupan. Hidup kembali di dunia sihir dan fantasi, dengan memiliki pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Tetapi, ada pekerjaan yang harus ia lakukan, yaitu membunuh seorang pahlawan. Sebelum menyetujui, si lelaki diberi pengetahuan dunia yang akan ditinggalinya, yaitu dunia sihir, pedang, fantasi. Dewi memerintahkannya untuk membunuh pahlawan ketika ia berumur 18 tahun. Karena, ketika pahlawan mengalahkan iblis, dunia menjadi hancur. Kemudian si lelaki bertanya, tujuan Dewi tersebut membunuh pahlawan, atau menyelamatkan dunia? Jika menyelamatkan dunia, dengan tanpa membunuh pahlawan, apakah itu bisa? Dewi pun menjawab, itu bisa saja jika kamu mampu. Kemudian si pria ini pun menyetujuinya dengan syarat, dibuat kemampuannya semaksimal mungkin. Kemudian sang Dewi pun memberikan kebebasan untuknya, untuk memilih 5 skill dan menentukan elemennya sendiri.
Ia pun memilih 5 skill. Meskipun, biasanya pahlawan mempunyai 30 skill. Ia memilih skill pemulihan super, di tingkat S. Di tingkat A, ia memilih skill penenun mantra. Di tingkat B, ia memilih skill pertumbuhan tanpa batas. Di tingkat C, ia memilih skill bertarung. Dan di tingkat D, tidak disebutkan skill apa yang ia ambil. Tetapi, ia kaget ada skill tersebut di tingkat D. Kemudian, ia memilih 4 dasar elemen, yaitu tanah, api, angin, dan air. Kemudian ia pun terlahir kembali di keluarga bangsawan pembunuh, Tuat Hade. Kemudian diberi nama Luke Tuat Hade. Scene berpindah, saat ini Luke berusia 7 tahun yang sedang latihan berburu. Dan sekarang, ia belum bisa menggunakan sihir. Dengan pengalaman dan pengetahuan di kehidupan sebelumnya, Luke pandai memasak, serta membuat iri ibunya. Karena, dulu, ia pernah menyamar menjadi juru masak, dan itu adalah cara yang efektif. Di pikirannya, sebagai pembunuh, ia harus kuat, atletis dan harus diet nutrisi. Oleh karena itu ia akan siap untuk misinya. Setelah menyantap hidangan yang dibuat tadi, Luke diperintah ayahnya untuk datang ke tempat latihan. Di tempat itu, setiap seminggu sekali, ia diperiksa oleh ayahnya. Memeriksa pertumbuhan dan perkembangan otot, struktur tulang, dan rentang gerak sendi. Berdasarkan hal itu, latihan selanjutnya akan ditentukan. Keluarga Tuat Hade adalah keluarga bangsawan. Keluarga yang paling menguasai medis di kerajaan Alvan. Dan keluarga bangsawan pembunuh yang menyelamatkan kerajaan dari penjahat yang merugikan kerajaan. Luke banyak belajar teknik medis dan membunuh dari ayahnya. Dan hal ini menguntungkan dirinya sebagai penerus keluarga, dan terlaksananya misi. Di usia yang masih muda, ayah Luke menyarankan melakukan operasi mata mistik kepadanya. Sebuah mata yang diperkuat dan bisa melihat mana. Ini adalah kekuatan rahasia keluarga Tuat Hade yang diturunkan turun-temurun. Dengan mata ini, bukan hanya bisa melihat jarak jauh, penglihatan kinetik, persepsi, dan penglihatan malam pun diperkuat. Setelah operasi dilakukan, saatnya menguji mata barunya. Setelah operasi mata mistiknya berhasil, ayah Luke mendatangkan guru sihirnya. Ternyata gurunya adalah seorang perempuan, namanya adalah Dia Viikon. Dia berumur 3 tahun lebih tua dari Luke. Dia menunjukkan kekuatannya supaya tidak dianggap anak kecil. Dan ternyata, dia adalah 5 penyihir teratas di kerajaan Zweigel. Sebelum pelajaran dimulai, dia memberikan batu Far untuk menguji mana Luke. Dia pun terkejut, karena kekuatannya yang tidak wajar. Begitu juga orang tuanya, tapi mereka senang dengan kejadian tersebut. Luke berpikir akan membutuhkan batu Far untuk melawan pahlawan. Kemudian Luke meminta batu Far, tapi ditolak oleh dia. Hari esok pun datang, selanjutnya dia memeriksa elemen Luke. Ia pun terkejut lagi, karena Luke memiliki 4 elemen. Karena, 2 elemen saja sudah langka. Tapi Luke memiliki 4. Kemudian dimulailah pelajaran sihirnya. Luke melihat banyak huruf dan mantra di pikirannya. Kemudian mempraktekkan sihir yang diajarkan. Di dunia ini, sihir digunakan oleh setiap pemiliknya masing-masing. Karena, mantra sihir muncul di pikiran pemilik sihir. Kemudian Luke meminta dia untuk menuliskan mantra yang dia ketahui, karena melihat peluang bisa membuat mantra sihir baru. Setelahnya, ditemukan sebuah parameter untuk menciptakan emas, yang sebelumnya meneliti parameter logam dan besi, yang ia ciptakan. Hari pun berganti, Luke dan dia mencoba sebuah mantra baru yang ciptakan, dengan membuat senapan terlebih dahulu. Dan yang kedua, Luke menguji coba meriam dengan mantra baru. 2 minggu telah berlalu. Sebelum perpisahan, Luke memberikan dia sebuah hadiah,
sebuah pisau dari campuran logam yang mereka ciptakan dari mantra yang dibuat. Dia pun memberi Luke hadiah sebuah batu var. Selanjutnya, mental dan akal Luke diuji sebagai pembunuh oleh ayahnya. Targetnya adalah penjahat yang dihukum mati karena banyak melakukan kejahatan. Ayahnya menyampaikan bahwa kita bukan alat, tapi manusia. Jadi sebelum kita membunuh, kita memikirkan tindakan yang baik menurut kita. Scene berlanjut, sekarang Luke berumur 10 tahun. Luke mencari seseorang untuk direkrut. Tetapi, sulit untuk menemukan orang yang mempunyai mana. Karena kebanyakan yang memiliki mana adalah bangsawan. Selanjutnya Luke pergi berburu. Di hutan, di sana ada anak perempuan, dan keadaannya sangat lemah serta kurus. Kemudian ada sekelompok serigala siap memangsanya. Dan Luke pun menolongnya. Setelah menolongnya, Luke membuatkan makanan untuknya. Setelahnya, Luke menawarkan anak tadi untuk ikut dengannya, dan mengatakan membutuhkannya. Tidak terlewat, Luke menyatakan bahwa ia akan banyak membunuh ke depannya. Meskipun begitu, anak tadi tetap menerima tawarannya, dan ingin mengikuti Luke. Anak perempuan tadi bernama Tarte. Ternyata, menolong, memberikan perlindungan, makanan, dan memberitahukan rahasia dirinya sebagai pembunuh, sebuah rahasia yang dibagikan semakin berat, maka semakin efektif, adalah rencana Luke untuk mencuci otak Tarte, supaya ia tidak berkhianat ke depannya. 2 tahun berlalu, Tarte tumbuh menjadi wanita cantik. Karena Tarte menjadi asisten Luke, tubuhnya diperiksa seperti yang pernah dialami Luke. Tarte disiapkan untuk bisa membantu Luke di setiap misinya. Maka ia dilatih oleh Luke secara khusus, dan membimbingnya. Salah satu keahliannya adalah memakai tombak. Kemudian Tarte diberi tombak yang bisa dilipat, dan mengujinya. Dan Luke pun terkesan.